Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kitab Majalis Syahri Ramadan karya Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Di pertemuan sebelumnya, yaitu di bagian 10, kita menjelaskan tentang bagaimana tata cara melaksanakan sholat witir, yang mana termasuk kategori qiyamul lail. Dan di kesempatan kali ini insyaallah saya akan melanjutkan kembali pembahasan hukum qiyam Ramadan yang masih di bagian al-majlis ar-rabi', majlis yang keempat dari kitab Majalis Syahr Ramadan. Di sini disebutkan wa salatul lail fi Ramadan laha fadilatun wa maziyatun ala ghairiha. Salat malam di bulan Ramadan itu memiliki keistimewaan dan kelebihan tersendiri daripada salat malam di bulan-bulan lainnya. Kenapa demikian? Secara khusus Nabi SAW memberikan penegasan, sebuah anjuran bahwa melaksanakan salat malam di bulan Ramadan itu memiliki keistimewaan khusus. Di dalam hadis riwayat muttafaq alaih, Nabi SAW pernah bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang kata Nabi SAW salat malam di bulan Ramadan, atau lebih dikenal dengan qiyam Ramadan, imanan. Di sini Syekh Utsaimin memaknai imanan adalah imanan billah wa bima a'addahu min ats-tsawab lil qa'imin. Dia laksanakan qiyam Ramadan karena iman kepada Allah dan mengimani pahala yang Allah Ta'ala telah siapkan untuk orang-orang yang qiyam atau melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan. Kita beriman bahwa Allah Ta'ala sudah sediakan pahala ini. Itu yang dimaksud dengan iman. Wahtisaban, Syekh Utsaimin memaknai ihtisaban ay talaban li thawabillah. Dia mencari pahala Allah Ta'ala, lam yahmilhu ala dhalika riya'un wala sum'atun wala talabu malin wala jahin. Dia melaksanakan qiyam Ramadan itu semata-mata mencari pahala Allah Ta'ala, tidak didorong oleh riya, tidak didorong oleh sum'ah, ingin didengar oleh orang lain, reputasinya dia ini seorang ahli ibadah, tidak ingin mencari uang, mencari harta ataupun mencari kedudukan. Jadi imanan wa ihtisaban. Barulah Allah menjanjikan, Nabi SAW menjanjikan bahwa orang tersebut ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang tersebut akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masyaallah, ini kekhususan atau anjuran yang berbeda dari qiyam Ramadan atau salat malam di bulan Ramadan, yang memiliki keistimewaan yang khusus dibanding dengan salat-salat malam di bulan lainnya. Nah, sini Syekh Utsaimin mengatakan wa qiyamu Ramadan syamilun lis-salati fi awwalil lail wa akhirih. Nah, ini perlu dipahami bahwa yang dimaksud dengan qiyamu Ramadan itu meliputi salat di awal malam atau di akhir malam. Jadi kalau umpamanya ada yang bertanya, sebenarnya salat tarawih itu salat di awal malam atau akhir malam, atau qiyamu Ramadan itu awal malam atau akhir malam. Nah, ini sebenarnya para ulama tidak mempermasalahkan baik itu dilaksanakan di awal malam atau di pertengahan malam atau di akhir malam, maka itu disebut dengan salat tarawih atau qiyam Ramadan. Makanya para ulama kibar Arab Saudi tidak mempermasalahkan mengenai masalah waktu ini. Yang jelas waktunya ini setelah salat Isya sampai waktu fajar atau waktu subuh. Maka atas keterangan di atas, maka tarawih termasuk kategori qiyam Ramadan. Maksudnya salat malam di bulan Ramadan yang waktunya di antara ba'da Isya sampai subuh.
Fayambagi al-hirsu 'alaiha wal i'tina'u biha. Ya, sepatutnya kita ini bersemangat untuk melaksanakannya dan kita memberikan perhatian khusus ya terhadap qiyam Ramadan wa ihtisabul ajri was-sawabi minallahi 'alaiha, juga dengan harapan kita mendapatkan pahala dan ganjaran dari Allah atas qiyam Ramadan tersebut. Ya. Wa ma hiya illa layalin ma'dudatun yantahizuha al-mu'minul 'aqil qabla fawatiha. Ya. Bagaimanapun juga keutamaan dan kelebihan yang tersendiri ini hanya ada pada malam-malam yang berbilang, malam-malam tertentu. Itu yang disebut dengan dalam Al-Quran ayyaman ma'dudat, itu bulan Ramadan. Jadi secara umum bahwa qiyamul lail ini adalah hal yang sangat dianjurkan, apalagi itu dilaksanakan di bulan Ramadan. Dan qiyamul Ramadan ya atau sholat tarawih termasuk kepada qiyamul Ramadan. Oleh karena itu, mukmin yang betul-betul dia ini cerdas, dia ini memanfaatkan ya waktu-waktu sebelum luput darinya, dia tidak akan menyia-nyiakan bulan Ramadan. Dia tidak akan mengabaikan bulan Ramadan berlalu begitu saja malam-malamnya tanpa qiyam. Makanya mukminul aqil, mukmin yang cerdas, dia menggunakan akalnya dengan baik, maka dia akan memanfaatkan malam-malam bulan Ramadan dengan diisi dengan qiyam. Lalu bila mana ada pertanyaan kenapa disebut tarawih? Sebenarnya ikhwah sekalian, istilah tarawih ini muncul ya setelah Rasulullah SAW wafat. Ya. Tapi kalimat atau asal kata dari tarawih ini sumiyat tarawih karena an-nas kanu yutilunaha jiddan. Jadi disebut dengan atau dinamakan dengan tarawih karena manusia pada umumnya pada zaman ya khairul qurun tentunya ya kebanyakan mereka itu memanjangkan ya, berarti memanjangkan bacaan, jadi lama salatnya. Fakullama sallu arba' raka'atin, nah setiap kali mereka salat 4 rakaat istirahu qalilan, maka sejenak istirahat. Ya, jadi ini ikhwah sekalian, kalimat tarawih ini berasal dari kata istirahah atau istiqobnya ya itu berasal dari kalimat raha. Ya artinya beristirahat, menenangkan diri sejenak. Kenapa ada beristirahat, menenangkan diri sejenak? Ini karena apa? Bacaan yang dibaca di saat salat tarawih mereka ini adalah panjang-panjang. Sehingga di saat mereka setelah salat 4 rakaat dari qiyam Ramadan ini mereka beristirahat sejenak. Maka inilah penamaan tarawih berasal dari hal tersebut. Oleh karena itu, ikhwah sekalian, ini sangat aneh sekali bila mana kita lihat fenomena kaum muslimin di zaman sekarang. Banyak di antara mereka hadahumullah ya, yang mana mereka menyebut melaksanakan qiyam Ramadan atau salat tarawih, tapi Masya Allah Ta'ala ya cepat sekali bacaan-bacaannya, ingin yang pendek-pendek, walaupun memang secara fikih itu diperbolehkan, tapi bukan masalah pendeknya, tapi bacaannya cepat dan tidak ada tumanina di dalam gerakan salatnya. Ini yang dipermasalahkan oleh para ulama. Ya, jadi ikhwah sekalian, andaikan dari filosofi nama tarawih pun itu sudah tidak pas. Bagaimana dengan hadis Nabi tadi? Imanan wa ihtisaban. Orang yang beriman, orang yang mengharap pahala dari Allah, pasti dia akan memperbaiki ibadahnya. Tidak sembarangan jemaah sekalian. Jadi kita ini jangan mencari umpamanya kita ingin lebih cepat sholat tarawih, ya, ingin cepat beres, tapi apa yang akan kita peroleh dari Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi jangan sampai kita termasuk orang-orang yang keliru dalam hal ini. Lalu di sini disebutkan wakana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi SAW awal man sanna jamaah di sholat tarawih. Ya, sebenarnya Nabi SAW ini orang yang pertama kali yang memberikan contoh berjamaah dalam salat tarawih. Jadi jangan menyangka bahwa Rasulullah tidak mencontohkan salat jamaah dan tarawih. Justru berjamaah. Tapi hanya beberapa malam
ya di masjid, kemudian Nabi SAW meninggalkannya. Kenapa? Khaufan min an tufrada ala ummatihi. Nabi SAW merasa khawatir kalau sholat ini difardukan kepada umatnya, dilaksanakan secara berjamaah di masjid. Dan Masya Allah Ta'ala, ya kita lihat sajalah di luar waktu-waktu wabah seperti sekarang, ya karena memang sekarang memang pemerintah tidak dipungkiri menganjurkan untuk melaksanakan ibadah Ramadan, sholat tarawih di rumah. Nah umpamanya kalau di waktu-waktu di luar wabah COVID ini, kita lihat masjid-masjid di awal Ramadan penuh sekali, ya penuh, pertengahan agak, ya bukan tidak ada ya, tapi ya sudah sedikit berkurang. Menjelang 10 hari terakhir maka semakin berkurang. Masya Allah Ta'ala. Coba bayangkan, andaikan ini diwajibkan, jadi kalau ditinggalkan otomatis berdosa umat Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi SAW kenapa hanya beberapa malam ke masjid sholat lalu sahabat mengikuti ini? Dikhawatirkan sholat ini nanti difardukan. Karena amaliyah Nabi SAW ini merupakan tasyri', salah satu tindakan yang jadi syariat, berbeda dengan tindakan manusia biasa. Nah makanya ini perlu kita pahami mas sekalian, asal-usul dari qiyam Ramadan salat tarawih. Nah ini berdasarkan hadis sahihain dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW pernah sholat di masjid suatu malam. Ini di bulan Ramadan ya, asal-usul dari tarawih ini. Lalu shalla bi salati nas, melihat orang-orang Nabi SAW sholat, maka para sahabat pun manusia pun sholat. Kemudian malam berikutnya sholat, dan banyak orang yang ikut sholat dengan Nabi SAW. Malam ketiga, malam keempat, ya falam yakhruj ilaihim. Di malam keempat, ya setelah malam ketiga banyak orang, malam keempat Rasulullah SAW tidak keluar. Ketika waktu subuh, ya Nabi SAW berkata kepada mereka, qad ra'aitu alladhi sana'tum. Saya sebenarnya telah memperhatikan apa yang kalian lakukan. Artinya apa? Di malam-malam sebelumnya Rasulullah SAW tahu bahwa para sahabat mengikuti beliau sholat. Ya. Jadi ini ada jamaah, ada imam Rasulullah dan makmum para sahabat. Ya, jadi jangan mengatakan adalah salat tarawih berjamaah itu hanya di zaman Umar. Bukan, bahwa Rasulullah SAW mencontohkan itu di beberapa malam. Ya, lalu setelah itu dihidupkan lagi oleh Umar. Ya, sehingga kata-kata Umar, ni'matil bid'atu hadhihi, bukan berarti perkara yang baru ada, tapi pernah ada lalu tidak dilakukan lalu dihidupkan lagi. Ya, makanya mesti dipahami kata-kata Umar bin Khattab yang sering dijadikan hujah oleh mereka yang ada menyebutkan adanya perkara yang baru yang baik, ya. Nah ini ya sekalian, Nabi SAW katakan, saya melihat apa yang kalian lakukan, ikut sholat di belakang saya. Nah malam tadi yang sebenarnya membuat saya tidak keluar untuk sholat itu adalah inni khasyitu an tufradu alaikum. Ya, saya itu khawatir bila mana salat tarawih ini, qiyam Ramadan ini, karena masih masa-masa pembentukan syariat, ini dikhawatirkan difardukan kepada kamu. Nah makanya Nabi SAW mencontohkan salat tarawih ini hanya 3 malam. Nah malam keempat Rasulullah tidak keluar karena dikhawatirkan turun wahyu kepada beliau SAW sebagai perintah agar kaum muslimin melaksanakan qiyam Ramadan berjamaah di masjid. Nah makanya ini menjadi istihbab, bukan menjadi sebuah fardhu. Ini anjuran, bukan menjadi sebuah kefarduan. Nah lalu di sini rawi mengatakan wadzalika fi Ramadan, itu terjadi pada bulan Ramadan. Jadi ini terjadi bulan Ramadan, ya, bukan di bulan-bulan selain Ramadan. Baik. Wa Abi Dzar radhiyallahu an qala, ya dari Abu Dzar, ini riwayat yang kedua, bahwa sumna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita berpuasa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam yakum bina, ya Rasulullah SAW tidak melaksanakan qiyam dengan kita kecuali hatta baqiya sab'un min asy-syahr, sehingga tersisalah waktu selama 7 hari dari 1 bulan Ramadan. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 24 atau 23 Rasulullah SAW tidak melaksanakan qiyam Ramadan. Di ujungnya faqama bina, nah, Rasulullah SAW qiyam bersama kami.
salat malam tarawih bersama kami. Hatta dhahaba thuluthul lail, ya, sehingga ini lama sekali Rasulullah SAW, sehingga sepertiga malam lewat, ya. Kemudian summa lam yakun bina fi sadisah, ya, Rasulullah SAW tidak qiyam bersama kami di waktu, ya, di waktu hari yang ke-6 hari akan tersisa, 6 hari tersisa. Summa qama bina fil khamisah, kemudian 5 hari tersisa Rasulullah SAW qiyam bersama kami hatta dhahaba syatrul lail, sehingga lewat tengah malam. Lalu kita berkata, ya Rasulullah, law nafaltana baqiyata lailatana, ya, dari sini sampai qala, wahai Rasulullah SAW, ya, andaikan engkau ini melaksanakan salat sunat dengan kami di sisa malam-malam kami ini, maka kata Nabi SAW, innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Jadi siapa yang salat qiyam atau tarawih bersama imam, artinya jamaah, sehingga imam tersebut selesai, salatnya selesai, maka dicatatkan baginya pahala seperti salat seluruh malam. Ya, jadi hadis yang kedua ini menyatakan anjuran tentang salat tarawih, baik itu di sepertiga malam, di tengah malam, itu silakan, ya, tidak masalah. Walaupun kebanyakan di awal malam, ini tidak masalah berdasarkan riwayat-riwayat hadis ini, ya. Dan di dalam hadis dari riwayat Ahlus Sunan dari Abu Dzar ini, bahwa sebenarnya salat dengan imam itu lebih utama, ya, salat dengan imam lebih utama, sehingga sampai imam ini selesai, ya, itu seperti dicatatkan baginya salat, ya, pahala salat satu malam penuh, insyaallah taala. Jadi hanya beberapa jam saja, tapi pahala salatnya seperti satu malam penuh. Ini pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini para ulama salafus salih ada sedikit perbedaan mengenai jumlah rakaat salat tarawih dan witir dengan tarawih tersebut. Berapa jumlah tarawih yang benar? Ini tidak usah dipermasalahkan ya sekalian. Ini beberapa ada berbagai macam pendapat dari kalangan para ulama, fuqaha atau muhaddisin. Ada yang mengatakan ihda wa arba'una rakaat, yang menyebutkan 41 rakaat. Jadi tarawih dengan itu 41 rakaat. Ada yang menyebutkan tis'un wa salasun, 39. Ada yang menyebutkan 29. Ada yang menyebutkan 23. Ini kebanyakan di kita 23 di Indonesia. Ada yang menyebutkan 19. Menurut satu pendapat juga ada yang menyebutkan 13, 11 dan lain sebagainya. Nah, di sini di antara, ya, yang paling rajih dari pendapat-pendapat yang berselisih mengenai jumlah rakaat tarawih, ya, menurut muallif yang paling rajih adalah 11 rakaat atau 13 rakaat. Walaupun ikhwah sekalian, para ulama pun sebenarnya tidak mempermasalahkan. Di Mekah itu tarawihnya di Masjidil Haram 23 rakaat, tidak masalah. Para ulama kibar tidak mempermasalahkan itu, karena ini masalah apa? Masalah khilaf dalam tanawu jenisnya. Karena memang, ya, silakan, karena kategori salatul lail ini tidak dibatasi sebenarnya. Di Madinah 39 rakaat. Nah, sebenarnya kalau melihat dalil hadis Nabi SAW, maka yang paling rajih adalah 11 atau 13 rakaat. Ya. Apa yang jadi dasar dari pendapat ini adalah hadis sahihain dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa beliau pernah ditanya tentang bagaimana salat Nabi SAW di bulan Ramadan. Catat lagi, di bulan Ramadan. Kata Aisyah, ma kana yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaatan. Tidak pernah, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW menambah di bulan Ramadan atau selainnya 11 rakaat. Ini berdasarkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, ya. Sedangkan bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW itu salat tarawih 13 rakaat. Ya, ini berdasarkan hadis umum dari riwayat Bukhari bahwa salat Nabi SAW di waktu malam ini adalah 13 rakaat. Lalu dasar yang lain dalam kitab Al-Muwatta karya Imam Malik dari Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bahwa Umar bin Khattab pernah menyuruh Ubay bin Ka'ab
bin Ka'ab itu sahabat Nabi yang banyak hafalan Qur'annya, fasih. Beliau disuruh oleh Umar untuk menjadi imam dari kalangan laki-laki dan Tamim Ad-Dari dari kalangan perempuan. Ya, untuk mengimami dengan jumlah 11 rakaat. Dan ini ada jelas dalam kitab Al-Muwatta karya Imam Malik dan juga ada di dalam Sahih Bukhari nomor 2010. Nah ini ya sekalian. Jadi pertemuan kali ini kita mengetahui bagaimana asal-usul salat tarawih atau qiyam Ramadan. Jadi dalam hal ini para ulama tidak mempermasalahkan jumlah rakaat atau waktunya, baik itu di awal malam ya atau di pertengahan malam, di akhir malam, silakan. Yang jelas dilaksanakan salat ini dengan imanan wa ihtisaban. Imanan wa ihtisaban ini tidak mungkin dilaksanakan dengan tergesa-gesa. Ngebut tarawih ini dengan bacaan yang cepat tanpa tumanya. Ini tidak imanan wa ihtisaban. Ya, tidak imanan wa ihtisaban. Oleh karena itu ya sekalian, semua dengan pembahasan ya bagian qiyam Ramadan ini kita tidak keliru dalam memahami salat tarawih. Ya, banyak orang memiliki opini bahwa tarawih ini salat cepat. Padahal sama sekali. Kalau kita lihat dari bahasa tadi, dinamakan tarawih karena mereka ini memanjangkan bacaannya saking panjangnya sehingga mereka perlu istirahat sejenak. Baik. Mudah-mudahan manfaat. Anda cukupkan pembahasan qiyam Ramadan ini sampai di sini. Dan masih insyaallah kita menjelaskan nanti tentang hukum qiyam Ramadan di majelis Ar-Rabi ya insyaallah di pertemuan berikutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.